Kemudian kita ketemu lagi pada pertemuan yang ke-13 dan ke-14. Yuk kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kuliah psikologi dalam RPS pertemuan yang ke-13-14 adalah materinya tentang buah sunya lagi, di mana tujuan kuliah ini adalah para mahasiswa mampu menjelaskan siklus bersejarah dan mampu meneliti juga mengonsep siklus sejarah yang ada di Cirebon, yaitu buah sunya. Baik, sebelum kita mulai kita explain dulu. Maka beri tangan gini ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Baik, sebelum kita mulai pada mahasiswa sekalian, mana Kosmanya? Ngacung. Kosma ya, mulai ya. Apakah teman-teman lengkap? Lengkap ya, kecuali yang terlambat tadi. Siti dulu atau dulu Siti? Baik, kita evaluasi dulu bahwa para mahasiswa pernahkah mendengar istilah gua Sunyaragi? Silakan yang bisa ngacung, satu perempuan, satu laki-laki. Yuk. Coba. Ya, Mbak. Yang saya tahu terkait Gua Sunyaragi yang tentunya sekarang menjadi objek wisata yang ada di Cirebon, Jawa Barat. Dan Gua Sunyaragi sendiri pada abad 18 itu didirikan oleh cicitnya Sunan Gunung Jati. Hingga saat ini kalau dilihat dari sekarang ya, mungkin menurut saya Gua Sunyaragi itu lebih ke mirip candi gitu. Baik, cukup. Perubahan ya Pak, perwakilan itu ya. Corona silakan. Ya baik, pemahaman saya Gua Sunyaragi itu berasal dari bahasa Sanskerta. Sunya artinya sepi dan ragi itu artinya raga. Tempat ini itu didirikan tujuannya pada zaman dulu tuh untuk tempat istirahatnya para sultan, kemudian tempat berlatih dan mengatur strategi perang. Baik, terima kasih Siti, pinter ya. Baik, kalau konsep yang sebenarnya bahwa Sunyaragi itu Bapak mengambil salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Perintah di situ adalah perintah untuk sholat malam. Sholat malam berarti untuk tahajud dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka kemudian dalam perspektif ilmu filsafat atau filsafat ilmu bahwa Sunyaragi itu bisa dikupas dengan 3 persoalan. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiganya aksiologi. Lalu yang pertama, betul tadi kata Siti bahwa tempat Sunyaragi itu sepi, sunyi sepi, ragi badannya. Maka di situ sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, fatahajjat. Kita ingat kepada amanat sahabat Umar bin Khattab dalam kitab Al-Hajjun Nubuwah. Wahai mahasiswa, wahai para pemuda, jangan kau tinggalkan 3 persoalan. Yang pertama, sholat witir. Yang kedua, ayyamul bid, puasa pada bulan-bulan pertengahan 14, 15, 6. Nah, yang ketiganya adalah sholat tahajud. Maka kemudian Syekh Syarif Hidayatullah dalam membangun untuk para cicit-cicitnya berupa Sunyaragi. Dalam bahasa fikih itu tempat menyendiri itu secara ontologi. Lalu kemudian secara epistemologi, kalau gua itu mindset kita orang Jawa, Cirebon
dikira kalau tempat membudak ya tempatnya setan-setan, tidak. Menurut epistemologi kata kita di tempat untuk mengatur strategi politik. Di bukunya Bapak ada buku pemburon, ada buku yang keduanya penetrasi kekuasaan Syekh Syarif Hidayatullah di Tatar Sunda dan Sunda Kalaka, Jawa Barat hari ini dan Jakarta hari itu di dalam buah sejarah secara epistemologi. Yang keduanya secara religi. Jadi ketika sebelum mengatur peperangan, Syekh Syarif Hidayatullah dan para keturunannya masuk ke buah sejarah ini. Untuk apa? Untuk meminta kepada Allah, ya Allah, bahwa kita untuk menyebarkan agama Islam di Tatar Sunda agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mendapat ridho Allah sendiri, dua versinya ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiganya sebagai strategi ekonomi, ya, untuk membicarakan bagaimana perekonomian di bumi Tatar Cirebon. Itu di dalam. Maka kemudian selang waktu sampai hari ini Sunyaragi kemudian jejak UMKM-nya sebagai tempat pariwisata itu menghasilkan uang. Coba dilihat dalam PPT-nya, Mas, bahwa Sunyaragi itu adalah secara epistemologi ada 3 persoalan. Yang pertama religi, buat sholat, buat wirid, buat tafakur zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya buat atur perpolitikan. Ya, bagaimana dahsyatnya Pajajaran itu kakek dari Syekh Syarif Hidayatullah. Kemudian untuk menaklukkan Papua, rapatnya di dalam buah Sunyaragi. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Langsung dulu. Baik. Yang keempat, tempat seni di Gua Sunyaragi itu ya. Pak, kok Sunyaragi itu tadi, tolong ditayangkan gambarnya, bahwa Sunyaragi itu seperti candi. Sebab ini arsiteknya Ki Sepak dari Majapahit. Termasuk Masjid Sanjita Rasa, tidak ada kubahnya. Ya, semua masjid namanya Arab. Masjid At-Taqwa, Masjid Subbatul Banon, Masjid Raya apalagi yang Az-Zahra. Tapi kemudian masjid yang dibangun oleh Syekh Syarifullah Sanjita Rasa. Gua Sunyaragi itu memiliki filosofi bahwa disinilah tempat bermain religinya para anak cucu Syekh Syarif Hidayatullah, yang kemudian beliau adalah turunan Rasulullah yang ke-27. Maka tadi kita sebutnya soal. Baik, yang ketiga, action, aksiologi. Untuk apa aksiologi bahwa Gua Sunyaragi ada di Cirebon? Balik lagi, kalau secara politik, actionnya untuk mengembangkan ajaran Islam di Tatar Sunda. Tatar Sunda itu Kidul ya, yang sekarang ibu kotanya Bandung. Bandung tidak ada dulu, adanya Cirebon. Banten juga wilayah Cirebon. Sunda Kalapa Jakarta wilayah itu tata politiknya. Maka silakan baca bukunya Bapak ya, penetrasi kekuasaan Syekh Syarif Hidayatullah baru terbit, termasuk yang pembunuhnya. Yang kedua, tata ekonomi. Hari ini masih menghasilkan uang di Sunyaragi. Kemudian karena menghasilkan uang, Sunyaragi bukanlah barang buangan, tapi barang yang sangat antik. Lihat sekarang jalan Jakarta menuju ke Cirebon melewati Gua Sunyaragi. Actionnya, lah action religinya, ya, di Gua Sunyaragi itu action politiknya. Kemudian terakhir, mari para mahasiswa kita cermati mata kuliah Cirebonologi ini. Salah satu bab tentang Gua Sunyaragi. Ini pertemuan yang ke-11 dan 12. Nanti mahasiswa akan kasih tugas dibagi kelompok menjadi 5, 3 orang. Satu untuk meneliti keabsahan Gua Sunyaragi. Yang keduanya menulis naskah tentang
Kalau Anda semua orang PAI, jadi penyebaran Islam, belajar berwudu di Gua Sunyaragi ada di dalam, ya. Itu penelitian. Kelompok yang keempatnya silakan nanti menghubungi kuncinya tanpa bisa masuk ke ruang bawah kecuali kuncen. Tapi bismillah, jangan lihat yang berat-berat. Mistiknya pasti setiap tahun ada mahasiswa yang bilang jangan takut, tapi mahasiswa PAI tidak wajib. Semangat, semangat. Kesimpulan dari mata kuliah Cirebonologi tentang mata kuliah bab yang ke-11 pertemuan ini tentang Gua Sunyaragi ada 3 opsi. Yang pertama, apa sih Gua Sunyaragi? Saya terangkan. Kemudian epistemologinya, keilmuannya, adakah seorang insinyur yang mampu mendesain begitu unik? Kalau lihat sejarah kan belum ada semen. Semennya itu kawah dari Gunung Ciremai di bawah bayang untuk melempahnya itu, ya. Nah, itu epistemologi. Ilmuannya belum ada semen kok bisa kuat. Yang terakhir, bahwa bidang politik jelas bahwa Gua Sunyaragi itu merupakan peninggalan dan syarat yang hari ini masih dinikmati oleh para rakyat Cirebon sesuai dengan petata petiti Sunan Gunung Jati ingsun titip tajuk. Jadi Gua Sunyaragi di dalamnya ada tempat sholat, tajuk itu, ya. Oke ya, itu saja sebagai kesimpulan. Sebelum kita tutup pada pertemuan kuliah ini, pada mahasiswa, tolong nanti ada 5 kelompok. 1 menulis naskah tentang Gua Sunyaragi. Kelompok kedua jangan lupa berkunjung, ya, ke Gua Sunyaragi. Yang keempatnya masuk, benarkah di bawahnya itu ada pintu pembukaan dan Mekah? Cek dan dicek, ya. Dan kelompok yang terakhir secara keseluruhan, apakah action dari Gua Sunyaragi? Barangkali hanya itu perkuliahan tentang Gua Sunyaragi pertemuan yang ke-11 ini. Sebagai penutup, marilah perkuliahan kita ini ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Berdiri, speaking lagi. Ya. Mahasiswa PAI, oke. Mahasiswa PAI, oke. Tangan kirinya mahasiswa PAI, sukses. 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 Mahasiswa PAI, sukses. Balik. Demikian pertemuan ini, mudah-mudahan nanti akan ketemu dengan pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa tinggal 1 kali pertemuan untuk puas. Oke ya, terima kasih buat semuanya. Dan inilah perkuliahan yang bisa kami sajikan dengan akhiri. Assalamualaikum